Haji Nazili SH, MSI memimpin reses anggota DPRD Kota Palembang masa persidangan 3 tahun 2023 Dapil 1 Kecamatan Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat 1 dan Ilir Barat 2 di Kelurahan Gandus di lapangan bola kaki Karanganyar SD Negeri 15 RT 02 RW 07 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, Jumat 24 November 2023. Anggota DPRD yang reses Haji Nazili SH, MSI, Yuriana S. Sos, Abdullah Taufik SE, MM, Laila Tarida SH. Hadir dalam reses anggota DPRD Kota Palembang Lurah Bukit Baru, Babinsa Bukit Baru, Ketua RT dan RW serta warga yang ada di Karanganyar, Talang Kemang, dan kader Posyandu serta Karang Taruna Karanganyar. Acara reses ini disambut antusias oleh warga dan warga menyampaikan aspirasinya di acara reses ini kepada anggota DPRD Kota Palembang. Kakek aku nak bertanya sama Pak Darmono dan kawan-kawan pakai cincin aku. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Reses Dapil 1 DPRD Kota Palembang yang dilaksanakan di Talang Kemang dan Karanganyar kita buka dengan tertib acara sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nazili, Ketua Dapil 1 DPRD Kota Palembang yang sempat hadir pada pagi hari ini, Bapak Abdullah Taufik, Ibu Yuriana, Bapak Laila Lata. Mereka berempat ini adalah wakil rakyat yang sekarang duduk di kursi DPR Dapil 1 wilayah Ilir Barat 1, Ilir Barat 1, Gandus, Bukit Kecil, dan IB2. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, kenikmatan hingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara reses DPR atau penyerapan aspirasi anggota DPR ini ke wilayah Karanganyar. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak ketua RT RW yang ada di wilayah luar Karanganyar Kemang. Kebetulan hadir bersama kita, Pak. Yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkesempatan hadir di sini, bersama-sama kita bersilaturahim dengan para anggota DPR Dapil 1 ini. Salam salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para pemimpin, sahabat dan keluarga hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, yang kami cintai dan kami sayangi. Pada pagi hari ini kita sama-sama warga masyarakat Kelurahan Bukit Baru yang khususnya berada di wilayah perbatasan Karanganyar Talang Kemang ini sangat berterima kasih kepada anggota DPR, 4 orang wakil kita ini yang duduk di DPR bisa hadir di sini dengan tenang kita, bisa bertatap muka, bersilaturahim, dan juga mungkin akan menyerap aspirasi apa yang kita inginkan ke depannya. Dan ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab beliau-beliau berempat ini. Kalau kami mau bercerita panjang, Pak, mungkin ini waktunya mungkin tidak cukup karena ini Jumat. Jadi kami cukup mengambil simpelnya saya, Pak. Kami di sini, Pak, Bukit Baru ini terhampar hampir 6.000 hektar kalau luasnya, menjorok ke arah Banyuasin, yang diapit Pulau Kerto Gandus, Kecamatan Alang-Alang Lebar, dan
alang-alang lebar Kota Palembang, masuk ke Banjarmasin. Nah, di sini wilayah kami ini perbatasan, Pak. Perbatasan dengan Musim Adas. Kami ini mempunyai 3 wilayah. Satu wilayah pemukiman lama yang didominan di masyarakat Hulu Balang, Parimeswara, dan Bukit Baru. Kedua, wilayah pemekaran yang berada di Tanjung Marangan sampai ke Pramuka. Ketiga, wilayah sini Pak, perbatasan. Yang kedua tempat itu sekarang mungkin kita sama-sama ketahui sedang, tapi banyak pembangunan di situ Pak. Alhamdulillah sudah banyak dibantu oleh bapak-bapak yang duduk di kursi DPR. Begitupun juga dengan di sini. Di sini di perbatasan ini ada 14 RT, 3 RW, terdiri dari RW 7, RW 4 dan RW 8. Kalau Kemang. Kami di sini kurang lebih hampir 1000 kakak. Dan kalau mata pilihnya kurang lebih hampir mencapai kurang lebih 3000 misalnya. Dan penduduk kami di sini hampir kurang lebih 5000. Anak-anak, bayi sampai lansia. Di sini fasilitas kami Pak hanya ada puskesmas pembantu. Ada sekolah SD negeri 15. Satu lagi di Talang Kemang tapi mangkrak. Sudah lama tidak aktif karena tidak ada siswanya. Kami sangat berharap ke depan seandainya bisa. Tolong kami lebih diperhatikan lagi warga masyarakat kami di sini. Kalau bisa kita dirikan SMP sebagai penunjang mereka ini Pak. Penunjang mereka anak-anak di sini biar bisa jangan ke jauh-jauh sekolah ke Banjarmasin kemana-mana. Biarlah di wilayah sinilah. Karanganyar, Talang Kemang. Kami juga di sini mempunyai wilayah satu lagi Pak. Yang terjepit juga Sungai Tam. Yang memang mereka ninduknya ke Siringagung. Nah, jadi kalau digabung di situ masyarakat di sini ya tadi masyarakat Kota Palembang sekolahnya mengenyam pendidikannya di Kabupaten Banjarmasin. Keluar anak kesayangnya Pak. Nah ke depan kami juga di sini ada dominan adik-adik Karang Taruna mana? Adik-adik Karang Taruna di sini juga Pak aktif Pak. Sering koordinasi dengan kami. Kalau ada apa-apa dia nanya dengan kami. Kami juga memesankan yang tua-tua itu sudah puas berkorban, sudah puas melaksanakan meminta apa-apa yang itu. Sekarang kamu yang muda-muda generasi terus bisa lebih semangat lagi untuk memajukan wilayah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh barokah, hari Jumat ini. Kita sama-sama dapat bersilaturahim di daerah perbatasan antara Kota Palembang dan Banjarmasin. Selawat berkesalam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Gebra 1, Bapak Babinsa, Babin Kantipmas, Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat di daerah Talang Kemang, Karanganyar yang kami hormati, yang kami sayangi, yang kami muliakan. Tentunya reses ini memang ada latar belakangnya. Kenapa reses diadakan di sini? Memang perlu kami sampaikan bahwa tempoh hari kami reses di Kelurahan Bukit Baru sudah berkali-kali. Tetapi ada salah satu tokoh masyarakat di sini mengusulkan untuk diagendakan ya Pak Lurah ya, diagendakan untuk reses di daerah perbatasan. Pak Darmono, mana Pak Darmono ini? Coba berdiri Pak.
Nah ini Pak Darmono bisik-bisik dengan RW RT Talang Kemang Karanganyar, kita terus ngandoni kita pula yang diandoni. Tapi kompak kata Pak Lurah kan, ayo. Terima kasih Pak Darmono. Jadi inisiator daripada reses di sini, Ketua RW dan Ketua RT di daerah Talang Kemang dan Karanganyar. RT RW yang lainnya berdomisili di Tanjung Barangan, Bulu Balang dan lainnya, melok juga ya. Tanda kebersamaan, tanda persaudaraan, tanda kekompakan tadi. Di sini kami reses apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi memang betul. Jadi kami ini tidak boleh diskriminasi. Apapun permintaan masyarakat itu harus kami turuti. Kalau Pak Darmono dan teman-teman mintanya reses di sini, ini namanya kami wakil Bapak sekalian, siap diperintah. Kami buktikan sekarang komitmen kami. Tepuk tangan dulu ya. Berarti kami ada komitmen, tidak semacam hanya apa, iyo Pak ya. Langsung kami catat dan langsung kami agendakan. Kalau tadi di sini di perbatasan, mungkin berikutnya di daerah Karanganyar ya, di Karanganyar lagi misalnya tadi kena apa, belum pernah dikunjungi juga tidak apa-apa, asal masyarakatnya itu senang, asal masyarakat itu merasa nyaman dikunjungi, itu yang terpenting. Jadi kami sangat berkomitmen selaku wakil rakyat yang Bapak pilih tahun 2019 kemarin. Ela Tarido, berdiri Pak, biar kecirian. Dari Partai Golkar di 2024 nyalon lagi, dicalonkan lagi oleh Partai Golkar nomor urut 2 ya, nomor urut 2. Lalatnya yang ke sebelahnya ini Ibu Yuriana, izin Bu berdiri Bu. Ini Ibu Yuriana, sarjana sosial dari Partai Demokrat, adik kandungnya Pak Harmojoyo, wali kota kita 2 periode. Nah, jadi tidak tanggung saya mengenalkannya. Kelewatan kalau Ibu ini tidak dapat suara di sini. Bener nggak? Aku tahu kamu ini tidak nonton, kami ini juga ya. Bukan main perhatian Pak Wali ya di sini kan dengan kami DPR. Tapi kan Pak Elenata, Pak kalau diperhatikan di sana aspirasi kamu masuk ke sana. Yang di sebelah kiri kami yang gemuk lepuk ini, sejahtera. Bapak Abdullah Taufik. Kalau Ibu Yuri calon nomor 1 ya, kalau Pak Elenata nomor 2, Ibu Yuri dari Demokrat. Pak Taufik ini kemarin sama-sama saya dapat 2 kursi ya di Gerindra. Tetapi sekarang beliau ini ditugaskan di Provinsi Sumatera Selatan 2024 nyalon ke Provinsi Sumatera Selatan nomor urut 2 sama dengan Partai Gerindra. Dapilnya masih dapil ini nambah dapil Kertapati. Yang melon sikoknya lah di provinsi kan, yang melon lah kamu jengok ini baik baru raya. Yang belum jelas jangan lah, ini jelas wongnya. Kalau dia macam-macam kami juga, ya selalu seniornya bisa marah kan. Tapi ya nak nyimak juga hasil kan. Kemudian nangis, taruh juga kita kan. Ayo nangis aku kan. Saya sendiri dari Partai Gerindra juga, Haji Nazili ini periode yang ketiga sama dengan teman-teman masih menjabat. Di 2024 nanti kami dicalon lagi dengan nomor urut 5 ya. Mudah ngapel kelima kan sholat 5 waktu, rukun Islam ada 5 ya, bintang pelito bintang 5 ya, Pancasila ada 5 ya. Kalau yang dekat-dekat mau tak perlu jana ya. Ini guru buka jenal ya, itu lah dek kalau kampanye kamu tuh kaget katanya kan. Karena belum kampanye cuma ngomong kan baik kan. Maaf kalau ada panwas ya, ada ngomong pelanjur ya. Ini penasaran mbak ya, cuma ya itu kan benar. Jadi kami di nomor 5. Pak Elenata nomor 2, Ibu nomor 1, Pak Taufik nomor 2, Pak Mustafa ini tidak hadir. Inilah wakil-wakil kamu sekarang. Dan masih punya kewenangan 2 anggaran lagi ini, induk dan perubahan. Jadi kalau baca ya jelas-jelas baik Pak Lurah ya. Jangan yang janji-janji suruh reses ini kayaknya tidak kalah kan. Di sini ya, di ruang terbuka,
dan juga luas, dan pesertanya juga banyak ini, masyarakatnya yang datang ya, ibu-ibu senang sekali ya. Tapi kami tidak boleh nyamar Bu, kena marah kemarin di 23 Ilir kemarin, sempat ditegur kan. Ini sudah masa ini, kata masa tenggang, jangan macam-macam katanya. Ada takut juga kami, maka nanti lebih minta maaf, terlanjur agak nyepat-nyepat dikit kan. Dikit-dikit apa-apa kan ada. Yang penting hasilnya banyak ibu-ibu ya. Jadi insya Allah nanti apa yang Bapak Ibu inginkan, apa yang ingin usulkan nanti kita berikan waktu mungkin sekitar sampai jam 11 ya atau 11 lewat nanti Pak MC ya, karena kita akan persiapan sholat Jumat, rencana sholat Jumat di sini juga, atau nanti lihat situasi karena kami juga ada semacam kunjungan ke PDAM Tetramusi. Di sana juga ada tamu dari Australia hari ini kan. Mungkin kami juga ke sana nanti rencana. Nanti kami lihat situasi nanti bagaimana situasinya nanti. Karena di sana juga ada dari tamu Australia untuk memberikan semacam penyertaan modal lah. Nanti kami akan lihat di Perumda Tetramusi nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi bahagia sekali kami dapat bersidang di sini. Ini sudah sidang resmi. Selama ini kami sidang di DPR, tetapi melalui reses ini sidang resmi di daerah Tanah Kemang. Demikian bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peralatan posyandu, karena kita serba kekurangan gitu. Walaupun kita ada dapat bantuan gitu, kita nggak bisa menggunakan dari bangun apa karena nggak dibimbing dari sana. Maklum kalau kita kan serba keterbatasan Bu, apalagi kalau kita mau kumpul ke luar ini kan kita agak sulit gitu. Nama saya Ibu Sunyati dari RT 02 RW 07, mewakili ibu-ibu yang hobi olahraga. Dua-duanya Pak. Selama ini kita kan ibu-ibu ini bingung sama lapangan. Jadi kami itu mau minta sama ibu-ibu sama bapak, mohon bantuannya untuk memperbaiki lapangan yang ada di situ. Jujur aja Pak, saya terutama bola, net, bila perlu kaosnya juga. Lapangannya tidak dicor. Ya kalau bisa lapangan itu minimal dicor gitu loh Pak. Setuju kan ibu-ibu? Iya Pak, lapangan voli. Bukan lapangan bola kaki. Bahaya gitu lapangan bola kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Suparno. Saya warga RT 04 RW 07. Kami hormati kepada Bapak Dewan dan Bapak Lurah. Yang kami tanyakan tadi sudah diulasi sama Pak Lurah. Benar, ini belum ada SMP, tapi kami tambahkan lagi Pak, mohon Karanganyar ini dibuatkan lurah. Masalahnya jauh Pak dari hubungan, jadi warga kita kalau ada urusan itu susah Pak. Kalau menurut warga, mata pelinya dan akanya itu sudah mencukupi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah Bukit Baru beserta stafnya, staf Bapak Babinsannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu anggota DPR Kota Palembang untuk Dapil 1 yang sempat hadir di sini, saya ucapkan selamat datang Pak di wilayah kami. Inilah wilayah kami dengan keadaan yang terbatas ini. Selanjutnya Pak, kami langsung saja. Nama saya Kiryono, Ketua RT 05 RW 04. Kiryono. Ya. Di sini di wilayah
saya khususnya RT 05 Pak, ini ada sedikit permasalahan masalah jalan, terutama kami karena jalan penghubung dari RT 05 sampai ke tempat RT 01 itu ada gorong-gorong yang rusak. Nah itu Pak, kami harapkan untuk bisa diperbaiki, dan kami harapkan juga Pak, jangan di gorong-gorong aja, diganti jembatan, karena untuk aliran sungai untuk tempat kami itu Pak 05 itu dari RT 1, RT 2, RT 3 sampai RT 4 itu larinya ke tempat kami. Itu jadi jembatan itu Pak cepat rusak, gorong-gorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat anggota dewan dan Pak Lurah beserta warga Karanganyar. Baiklah, di sini nama saya Irida, perwakilan dari SD Negeri 15. Maaf Pak, karena kepala sekolah sedang mengikuti untuk upacara puncak BGMI di Asdanu ke Jakarta. Di sini kami diputuskan tidak banyak Pak, kami minta harapan dari Bapak. Kalau Bapak kasih, kami sayang juga Pak ya. Tak kenal maka tak sayang Pak ya. Kami sekarang dari SD 15 mengharap Pak, kalau bisa Pak ya. Yang pertama, kami ini sudah membangun musola Pak ya, 3x6. Alhamdulillah sudah ke dinding, sudah ke atap. Itu 6x6. Tinggal mencari udurnya sedang untuk lakon Pak ya. Itu pesan dari kepala sekolah Pak, bukan dari saya. Dan yang kedua, kami barusan dapat 2003 ini yaitu pagar. Nah, mana pagar itu Pak? Vendornya itu sudah selesai, tapi untuk masuk mobil atau motor tidak rata Pak. Jadi yang pembangunan dari dinas sudah kami konsultasikan lagi, itulah batas dia bisa bantu katanya. Nah itulah pesan dari Bapak Kepala Sekolah Pak ya. Kami ucapkan terima kasih, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mislan, RT 02 RW 08 Cuman Ciko. Permintaan kami Pak, mungkin ini sudah sering kami sampaikan, beberapa setiap pertemuan kami sampaikan, tetapi kami mewakili dari masyarakat Talang Kemang tidak merasa bosan Pak, minta terus. Masalah listrik, kembali masalah listrik Pak. Pak Zainal, Pak Zainal. Terus terang Pak, Talang Kemang ini sangat memperhatikan masalah listrik lampu. Dari pemasangan tahun 97 sampai sekarang tidak ada sama sekali perbaikan dari segi listrik. Padahal kami semakin tahun semakin nambah warga, belaki begini juga nak pakai listrik, sedangkan pasokan listrik tidak memadai sama sekali. Contoh kecil Pak, siang hari banyak apa kami ngejip, siang Pak ini kulkas kami sekarang berbunyi, bergetar, karena dia turun apa ya, spanning. Iya, spanning, tegangan itu. Tegangan. Nah intinya Pak, kami dari masyarakat Talang Kemang tolong ya Pak, tolong berkali-kali kami minta tolong dengan Bapak Ibu yang terhormat, kata Pak Nazidi tadi kan sebagai pelayan. Nah, mumpung ada kesempatan ini Pak, kami nak minta nih ya, tolong Pak anggota dewan dan Ibu yang terhormat Bapak Lurah dan para Bapak RW dan RT di Kelurahan Baru. Kenalkan, nama saya Kemas Muhammad Idris selaku Ketua Karang Taruna di Karanganyar. Permintaan saya ada dua ini Pak. Yang pertama, bagaimana kedepannya nanti para pemuda di sini bisa mendapatkan kesempatan untuk berekonomi kreatif Pak melalui pendanaan. Ya mungkin bisa nanti dalam bentuk koperasi atau apa gitu Pak. Jadi nanti kami yang muda-muda ini bisa menjadi entrepreneur kalau bahasa sekarangnya kayak itu Pak. Nah kemudian yang kedua, seperti Bapak lihat di sini kita ada di tengah lapangan yang di sini butuh fasilitas penunjang lainnya Pak, seperti sarana bola, kemudian peralatan untuk latihannya. Dan di sini ada dua
dua kategori Pak, kategori kelompok umur dan kategori yang dewasa. Di sini 1 minggu mereka bisa latihan berapa kali ya. Dan bila nanti ada bantuan, mungkin akan menjadi semangat yang lebih bagi adik-adik dan para pemudanya. Sekian, terima kasih Pak. Kami ada yang sudah kenal selama 15 tahun, ada yang sudah kenal selama 10 tahun, ada yang baru kenal selama 5 tahun dalam hal ini. Nah, untuk itu kami merasa berterima kasih sekali karena sudah memperhatikan di kampung kami ini, baik dari segi infrastruktur dan lain-lain. Hanya perlu kami ingatkan kembali, kiranya kami bisa sejajar dengan tempat yang lain, volumenya barangkali ditingkatkan. Umpama kalau di sana ada 1 volume, ya di sini ada 2. Tapi kalau di sana 1, di sini 1, selamanya kami akan tetap di belakang. Karena posisi sekarang adalah posisi ketinggalan kan itu. Intinya kami ingin mengejar yang lain supaya bisa sejajar. Nah, kemudian kalau disebutkan tadi ada yang namanya DPT tadi Pak ya, sempat saya dengar tadi masalah DPT. Iya, enggak jauh Pak dari angka itu, enggak jauh dari angka itu. Sumiati, masalah olahraga volleyball ya, volleyball yang kelihatan dari sini ada tiang netnya ya. Bola voli perlu net, perlu kostum ya. Ini akan kami bicarakan di internal kami Bu ya, di internal orang 4 ini. Nanti ada jawaban dari kami, nanti kami menghubungi siapa nanti begitu ya. Dan mudah-mudahan dilaksanakan dalam waktu yang tempo sesingkat-singkatnya, tapi bukan hari ini Bu ya. Jadi masalah posyandu itu perlu fasilitas ya, mobiler, meja, timbangan ya, kostumnya ya, makanan tambahan bayi itu ya nah. Karena penggerak posyandunya juga semacam pekerjaan yang mulia ya, tidak ada insentif seperti RW-RT ada bekati kan ya, bekati ya. Tinggal Pak Lurah kadang baca ngejok aja ya, dikit-dikit untuk ongkos bensin ya Pak Lurah ya. Kalau ada pula udah ganti Pak Lurah pula basic kami, kamu durhaka kan. Jadi mudah-mudahan ini Bu nanti kami sudah memahaminya ya. Mungkin di waktu yang lain kita bertempat perlu kesini lagi meninjau yang ibu-ibu kondisi posyandu ya, kita akan lihat di mana ya. Di sini sudah memenuhi syarat secara administrasi untuk kelurahannya dimekarkan. Ini bagus. Kemarin juga disuarakan 3 kecamatan sudah kita mekarkan, Kecamatan Jakabaring, Ilir Timur 3, sama Kecamatan Ilir Timur 3, 2 yang baru kita laksanakan, 2 kecamatan ya 2 tersana Pak Topik ya. Pak Lurah betul ya? Ilir Timur 3 sama Jakabaring ya. Nah ini secara administrasi Pak Suparno tadi di sini perlu dimekarkan kelurahannya karena warga sudah banyak. Ini juga senang Pak kami mendengarnya. Tetapi ini perlu kajian dari pemerintah. Jadi ada syarat-syarat lain mungkin ya, secara administrasi mungkin sudah memenuhi syaratnya. Tetapi ini agak lebih gampang dari memekarkan kecamatan, kelurahan itu lebih gampang pemekarannya. Karena saya pimpinan komisi 1 sudah 3 kali pemekaran ini. Tapi kalau tidak disuarakan, berarti tenang-tenang baik kan, lebih nyaman kan. Tetapi karena sudah disuarakan, ini menjadi tanggung jawab kami Pak. Terima kasih Pak Suparno ya. Jadi pelayanan lebih dekat. Pak Kiryono, masalah jalan dari 05 sampai 01 perlu terbeton ya. Ada gorong-gorong yang rusak supaya dibuat jembatan, dan jalan poros yang rusak diganti juga dengan jembatan dan normalisasi aliran sungai supaya tidak. Talutnya Pak, peserta talutnya tadi lupa.
beserta Pinggirnya itu, kasih talut. talut ini ya, damnya ya? Ya, pinggirnya ya. Damnya itu. Jadi nanti Pak Kriatno dibuat proposalnya apa yang diusulkan itu, nanti Bapak tanda tangani, ditandatangan oleh Pak Lurah, nanti jika perlu ditandatangani Pak Camat atau di Pak Lurah saja cukup, nanti disampaikan dengan kami, PDF kan boleh dengan Pak Lailata, Ibu Yuri, saya atau Pak Taufik, di PDF kan biar cepat administrasinya ya. Nanti itu kita akan respon masalah pembangunan yang Bapak sampaikan. Rida ya, di Negeri 15 musola sudah dibangun, pelapon, ada jalan yang kurang baik. Ini juga Bu minta proposalnya Bu ya. Nanti jadi sekalian kita. Jadi apa yang kebutuhan Ibu di situ masukkan semua Bu. Di sini ada juga komisi 4 di sini kan. Jadi masih memungkinkan kalau jalannya tadi perlu dicor, diratakan, pelapon tadi termasuk pelapon ruang kelas kalau bisa ya, atau ruang guru sekalian kalau yang memang tidak baik sekalian dimasukkan nanti. Nanti kami bicarakan langsung dengan kepala dinas nanti. Karena mereka juga Pak Lurah yang kita jauh-jauh ke sini nggak ada hasil nggak mungkin kan. Bisa marah Pak Taufik ini dia yang cari duit tak bisa bangun di sini kan. Ini tukang cari duit di pemerintah ini. Beliau kan ngumpulkan PAD, pajak ini, pajak itu siang malam jadi. Nyari bagaimana supaya pendapatan asli daerah itu bertambah. Islam 02 masalah listrik tidak stabil. Ini usulnya pada reses tempo hari. Sudah kami sampaikan ini di paripurna. Ini Pak Taufik mungkin perlu membuat surat nanti, surat khusus dari DPR ke manajer PLN karena di sini listriknya tidak stabil. Tapi sudah sampaikan dan Karanganyar itu perlu trafo-sisipan kami sampaikan kemarin karena saya juga tukang listrik. Jadi morong listrik sebelum anggota dewan dia paham nih ya masalah listrik ini kan. Kebenaran manajer itu Bakri tapi diganti sekarang. Tapi saya sudah sampaikan tempoh hari supaya Taman Kemang dan Karanganyar itu diberikan trafo-sisipan agar daya itu stabil. Tapi ini kita akan buat surat resmi hasil reses hari ini kan. Kirim ke Komisi 2. Kirim ke Komisi 2 boleh nanti. Kita akan sampaikan ke manajer PLN supaya di sini diberikan trafo-sisipan. Karang Taruna ya. Pak Kemas Idris ada emang juga sini. Kemas ya. Pak Idris masalah pemuda di sini kalau bisa ada semacam ekonomi kreatif bagus ya. Silakan nanti. Ini ada Komisi 2 juga. UMKM beliau juga yang ini membina koperasi. Silakan nanti dicatat nomor Pak Abdullah Taufik ya. Jadi bagaimana membina pemuda-pemuda, dana-dana kreatif, apalagi kan punya kementerian kita kan ada memang bantuan-bantuan untuk supaya pemuda-pemuda itu ada kegiatan yang menghasilkan yang bernilai ekonomi, Pernah bantu di sini bola dan kostum. Turnamen kemarin beberapa klub juga saya bantu di sini mungkin ya udah lama ya. Nanti ini kami bicarakan Pak Idris ya. Bola kostum, kostumnya banyak ya. Sudah mendatangkan kami di sini inisiatif beliau. Nggak nyangkut juga bukan batu itu. Tapi aku rekam aku catat. Ini beliau masalah volume pembangunan. Di sini harus prioritas. Jangan memprioritaskan di tempat yang lain kalau biar di sini tidak ketinggalan. Terima kasih Pak Darmono ya. Taman Kemang kalau bisa menuju Tanjung Barangan atau Gandus. Luar biasa kan pemikirannya Pak Lurah. Saya kagum ini Pak Taufik. Ibu Yuri, Pak Lelata ya, ada pemikiran-pemikiran seperti ini. Jadi penting. Dulu kan begitu juga Pak Lurah ya, mungkin baru Pak Taufik. Akses jalan dari Tanjung Barangan menuju Gandus dulu pernah itu 2 miliar. Saya ke ketua komisi 3 jalan tembus itu asalnya. Disuarakan seperti inilah. Dulu kebenaran Dandim yang mengerjakan Pak Dudung Kasat kita itu waktu dia di Dandim dulu pernah dikerjakan. Nah sekarang bagus jalan ke Gandus kan.
Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini yang luar biasa, yang kami tidak berpikir. Ya, ada SMP, perlu SMP Pak Suparno ya. Perlu pembangunan SMP. Jadi jalan kompak pula kamu, jalannya bagus, sekolahnya bagus, kan loh ya. Kesehatannya ada, SMP sudah layak juga di sini. Ada kelurahan, jadi SMP tadi, insya Allah Pak ini juga menjadi atensi penting bagi kami. Sudah wajar di sini dibangun SMP. Kalau banyak tetangga kita juga yang sekolah di sini, ya, yang dia sekolah ke sana. Dengan SMP yang baik, dengan SMP yang nyaman, mudah-mudahan ini dapat realisasi secepatnya. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi kami atas nama DPR Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya telah mengganggu aktivitas daripada Bapak Ibu sekalian pada hari yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, silaturahmi kita ini akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afidu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali sultanik. Kita melaksanakan reses di Kelurahan Bukit Baru di daerah Talang Kemang, Karanganyar, perbatasan Kota Palembang dengan Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah, reses pada hari ini dihadiri oleh Bapak Lurah Bukit Baru dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, Ketua RW, Ketua RT sekelurahan Bukit Baru kompak hadir di sini, dan masyarakat juga hadir di sini pada hari ini bertemu dengan kami. Tadi telah disampaikan beberapa usulan ya, usulan yang baik menurut kami, usulan yang bagus dari daerah Talang Kemang dan sekitarnya sini. Tadi mengusulkan mengenai pendidikan supaya SD di sini ditambah, dan juga untuk dibangun sekolah menengah pertama SMP di sini, dan juga posyandu ditingkatkan menjadi puskesmas, dan juga ada SD yang ada ini supaya direhab, ada yang kurang baik itu segera diperbaiki, dan juga jalan-jalan yang rusak mereka minta supaya diperbaiki, terutama jalan menuju ke Tanjung Barangan dan Gandus ini mereka supaya ditembuskan dan diperbaiki pemeliharaan jalan ini supaya dianggarkan secepatnya agar mereka dari sini ke Tanjung Barangan, ke Bukit Baru, ke Palembang lancar begitu. Harapannya himbauan kita kepada masyarakat, sudah ada pembangunan yang ada di sini supaya dipelihara, supaya dirawat sehingga pembangunan itu dapat bertahan dengan lama. Pak Lurah, ini kunjungan reses hari ini gimana tanggapannya? Kami berterima kasih, sangat berterima kasih kepada para anggota DPR ini, wakil rakyat yang bisa berkunjung langsung ke wilayah perbatasan ini, yang melihat, mendelik dan merasakan apa yang bisa mereka lihat pada saat itu. Kemudian ke depan kami berharap semoga para anggota DPR ini bisa selalu sering lagi datang sini dan melihat dan membantu masyarakat. Terima kasih. Gayanya gaya bebasnya. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan.